pada yuk. Selamat siang semuanya. Siang. Iya. Kita ketemu lagi ya, pertemuan yang kedua tapi di jam yang siang. Tapi jangan karena siang kalian jadi ikut lemas ya. Ibu juga sama, lapar, lemas, tapi ibu juga harus semangat ya, biar kalian juga ikut semangat. Yuk, biar kita tambah semangat lagi, kita ikutin kayak ibu lagi ya, kayak tadi ya. Selamat siang anak ibu yang cantik, yang ganteng. Kalian jawab siang ibu, siang ibu, siang ibu, gitu ya. Ikutin ibu ya. Nah, siap? Ya. Selamat siang semuanya anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng. Siang ibu, siang ibu, siang ibu. Ketawa terus nih. Nah gitu dong, kan jadi semangat ya. Sekali lagi yuk. Selamat siang semuanya. Siang ibu, siang ibu, siang ibu. Iya, terima kasih ya semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Tapi sepertinya ada yang tidak hadir ya? Siapa aja nih? Nanti dulu ya. Ya bu. Sebelum ibu cek kehadiran, marilah kita bersama-sama berdoa dulu sebelum belajar ya. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita belajar, kita bersama-sama menyanyikan lagu dulu yuk. Halo Halo Bandung ya. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Halo. Sekarang ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Yang tidak hadir siapa aja? Vanessa. Vanessa. Terus siapa lagi? Vanessa. Terus? Iya. Kenapa? Sakit? Izin? Sakit. Siapa lagi? Kesia kemana? Izin. Alfi. Terus? Udah? Udah ya? Nah, karena teman kita yang tidak datang ada yang sakit, mari kita bersama-sama mendoakan ya. Semoga mereka cepat sembuh ya. Terus, nah hari ini kita akan mempelajari tentang proyeknya ya untuk hari ini, yaitu di keterampilan ya kompetensi dasar yang 4.10, yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat ya yang disajikan ke dalam bentuk tulis ya, dan
keduanya yaitu menyajikan teks pantun ke dalam sebuah buku antologi pantun. Jadi nanti pantun kalian sama ibu dibikin buku. Jadi ada bukunya nih, buku antologi pantun khusus untuk kelas 7, karya-karya kelas 7. Nanti yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik kalian nanti ya. Bisa? Bisa ya? Bikin pantun? Iya. Nah, untuk mengingat materi yang kemarin coba di sini tadi nanti dulu ya, sini dulu. Setelah kompetensi ada tujuannya dulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang mana coba? Yang ini ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model Project Based Learning, peserta didik diharapkan mampu menulis pantun dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa dengan tepat dan percaya diri ya. Terus yang kedua yaitu peserta didik mampu menyajikan teks pantun ke dalam sebuah antologi pantun ya. Jadi hari ini kalian tadi kata ibu ya membuat pantun dengan memperhatikan strukturnya. Masih ingat kan struktur pantun itu apa aja ya? Nah, rimanya seperti apa ya, penggunaan bahasanya seperti apa. Terus yang kedua juga nanti hasil pantunnya dibikin ke dalam sebuah antologi pantun ya. Nah, untuk mengingat materi yang kemarin, coba kita sudah belajar tentang apa? Yang kemarin? Iya, tentang coba yang keras nih. Acungkan tangannya, angkat tangannya. Berdiri. Iya, pintar. Tepuk tangan buat Intan. Itu tentang menelaah kaidah kebahasaan pantun. Dengan materi apa coba? Satu lagi. Apa? Tentang menelaahkan. Iya, kemarin kan kalian sudah menelaah, menganalisis pantun ya. Yang satunya yaitu kemarin tentang menganalisis pantun ya. Masih ingat? Menelaah kaidah itu ada apa aja kalimatnya? Ya, yang keras. Apa lagi? Kalimat syarat. Yang keras. Ya, kalimat perintah, kalimat ya. Larangan. Terus berarti apa aja? Coba sebutkan satu. Ada ya kalimat larangan. Kali siapa? Kalimat seru. Apa lagi? Kalimat perintah ya. Jadi semuanya ada 5 ya. Ada 5 kalimat dalam menelaah iya struktur pantun ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini ya, silakan ibu akan menampilkan video ya, video yaitu tentang langkah-langkah membuat pantun. Silakan kalian keluarkan dulu bukunya ya. Silakan buku catatannya dikeluarkan. Yang semangat ya, jangan loyo ya. Sama ibu juga pengen cepat pulang ya. Sudah dikeluarkan semuanya? Sudah. Silakan kalian cermati video yang ibu tayangkan di depan. Silakan cermati baik-baik ya. Materinya tentang apa?
mudah membuat pantun, Materinya kalian harus pendekatannya memperhatikan dari semua tips ini, atau ini langkah-langkah yang paling mudah sebagai dipahami berikut. buat kalian, ya. Yang pertama, Biar kalian gampang sebelum kalian dalam membuat membuat pantun, silakan tentukan dulu perhatikan yang tema pertama atau apa, topik yang dari kedua, pantun yang akan kalian buat. Misalnya pendidikan, kesehatan, tentang keluarga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentukan pula jenis pantun yang ingin kalian buat. Masih ingat kan? Berdasarkan isinya, ada berbagai jenis macam pantun, seperti pantun nasihat, pantun jenaka, pantun kepahlawanan, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukan isi dulu. Isi pantunnya ya. Ingat, isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Kemudian, kalian baru bisa menentukan sampiran dengan bantuan bunyi suku kata terakhir pada isi pantun. Setelah kalian bisa buat pantun, dari beberapa langkah tersebut, yang terakhir perlu kalian cek pantun kalian sudah sesuai belum dengan aturan pantun yang ada. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat pantun. Nah, perhatikan cara pembuatan pantunnya. Yang pertama tadi kita harus tentukan topik, misalnya tentang belajar. Kemudian jenis pantunnya, kita akan berlatih dulu membuat jenis pantun nasihat. Kemudian langkah ketiga adalah tentukan isi dari pantun yang sesuai dengan topik. Dengan cara seperti ini. Tulis dulu 2 baris kosong sebagai sampiran, kemudian baru kita cari isinya. Contohnya, misalnya, kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. 2 baris ini saling menyambung dan saling berhubungan. Jadi untuk menentukan isi juga harus saling berkaitan antara baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian kita lanjut. Kita tentukan sampiran dengan cara melihat bunyi suku kata yang terakhir pada baris ketiga dan 4. Baris ketiga berhubungan dengan baris pertama. Berarti kita harus melihat ya. Nanti baris pertama bunyi suku kata terakhirnya adalah ar. Ya. Sedangkan baris keempat itu berhubungan dengan baris kedua. Maka bunyi suku kata yang kedua nanti akhirannya harus as. Kita harus cari kosakata yang banyak. Nah, contoh, misalnya ar, kita misalnya ada bakar, kelar. Misalnya Bu Etra akan gunakan kata pasar, ar juga. Kemudian as, ada. Tadi kan di sini ada kelas. Misalnya kita gunakan saja gelas. Lalu kita sambungkan harus menyambung sebuah kalimat. Dari baris pertama dan baris kedua harus saling berkaitan kalimatnya. Contoh, jalan-jalan, maaf ya, jalan-jalan pergi ke pasar juga bisa. Hari Minggu pergi ke pasar juga bisa. Silahkan kalian bisa berkreasi. Misalnya ini, hari Minggu pergi ke pasar. Kemudian, minum es cendol, habis 1 gelas. Nah, jadi ada 2 kaitan. Di pasar, minum es cendol. Nah, baru masuk isinya. Kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Perhatikan di sini. Setelah kamu sampai pada tahap ini, cek. Sudah sesuai dengan aturan pantun atau belum?
Ada 4 ya aturan pantun. Yang paling terpenting biasanya kalau sudah sampai di sini adalah jumlah suku kata pada setiap barisnya. Harus 8 sampai 12 suku kata. Cek satu persatu. Contoh, hari Minggu pergi ke pasar. Itu ada berapa? 9. Misalnya, minum es cendol habis 1 gelas. Ada 11. Berarti pas. Kamu harus rajin belajar. Ada 9 juga. Agar bisa naik kelas ada 8. Semuanya bisa paham Nah, ya? seperti itu. Paham? Harus kamu cek benar. Kalau sudah sesuai, maka pantunmu itu sudah Video ini benar. selesai ya. Lanjut ya, contoh kedua. Nah, kita misalnya akan buat topiknya misalnya mencegah COVID-19. Kemudian, jenis pantunnya masih sama, yaitu tentang pantun nasihat. Kita kosongi dulu sebagai sampiran. Kemudian, ada banyak cara untuk mencegah COVID. Salah satunya adalah kamu harus menjaga kesehatan dengan baik. Ingat, isi itu menyampaikan sebuah pesan atau nasihat kepada para pembaca maupun para pendengar yang akan mendengarkan pantunmu. Maka kamu harus berhati-hati dan harus saling berkaitan. Seperti ini. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Ini sebagai isi pesan dari sebuah pantun. Jadi yang membaca tuh tahu, oh kalian harus menjaga kesehatan dengan baik. Seperti itu. Baru kita lihat bunyi suku kata terakhir ya. Yang ketiga ada an. Berarti harus menyambung dengan yang pertama. Baris pertama ya. Kemudian yang keempat ada na, a ya. Silahkan kalian cari bunyi huruf yang sama. Itu menyambung ke baris kedua. Baru kita cari kosakata yang banyak, kemudian silahkan hubungkan. Cari dulu satu kata terakhir yang sebagai kata bantu. Misalnya an, kita cari hutan. Nah, masih ada juga kata-kata yang lain, silahkan boleh dipakai. Kemudian corona, ya, a banyak sekali, tapi Bu Etra mau pakai yang na sekalian yang nadanya sama. Contohnya celana. Nah, antara baris pertama dan kedua juga harus saling menyambung anak-anak. Misalnya seperti ini. Jalan-jalan pergi ke hutan. Jangan lupa pakai celana. Jadi sampiran itu hanya sekilas untuk pengantar saja. Nah, kita masuk intinya. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Nah, aturan pantun sekarang kita cek. Ya, baris sudah, kemudian sampiran dan isinya sudah, sajaknya kita tadi sudah perhatikan dengan baik-baik. Nah, terakhir yang paling penting adalah jumlah suku kata dalam setiap baris. Kalian harus cek satu persatu. Misalnya sambil dihitung ya, jalan-jalan pergi ke hutan, ada 9. Jangan lupa pakai celana, ada 9 juga suku katanya. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan, ada 12 pas, tidak lebih. Agar terhindar dari virus corona, juga 12. Berarti semua baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Berarti artinya sudah pas dan sudah benar pantun tersebut. Nah, demikian anak-anak cara cepat untuk kalian bisa Udah paham semuanya? Tentang tayangannya. Tentang apa coba? Materi apa? Iya, langkah-langkah dalam membuat pantun. Coba simpulkan. Ada apa aja?
menentukan isi pantun. Yang keempat, Menentukan sampiran ya. Yang terakhir itu menentukan sampirannya. Jadi yang pertama tuh isinya dulu ya, baru kita cari apanya? Sampiran. Kita juga jangan lupa untuk menentukan rimanya. Coba materi yang sudah dipelajari, ciri-ciri pantun ada apa aja coba? Temanya berapa? Ya, rimanya acungkan tangannya dulu, angkat tangan dulu ya. Apa coba? Iya, berima AB, AB, apa lagi? Suku katanya ada berapa? 8 Iya, pintar. 8 sampai 12 suku kata. Apa lagi? Terdapat baris ke satu kedua? Sampiran. Selanjutnya apa? Iya, pintar. Tepuk tangan buat semuanya. Jadi semuanya itu ada satu bait. Satu baitnya itu ada berapa? Benar ya, ada 4 baris ya. Nah, untuk tayangan yang sudah tadi kalian cermati, paham? Ada kesulitan nggak dalam membuat pantun? Tidak ya, gampang kan? Kata-katanya mudah dipahami ya? Kalau mudah dipahami, silakan. Tentang sampiran dan isi itu kita sudah tahu ya, karena ibu sudah jelaskan. Ibu juga sudah menyuruh kalian untuk membaca materi dulu sebelumnya di rumah ya. Nah, jadi sekarang kalian harus benar-benar paham ya. Nah, sekarang kalian silakan bergabung lagi dengan kelompoknya, karena mulai hari ini kita akan membuat proyeknya, yaitu dalam membuat pantun, menulis pantun ya. So, silakan bergabung dengan kelompoknya. Ayo, awas jangan saling bertabrakan. Yang laki-laki jangan malu-malu untuk gabung dengan yang perempuan ya. Jangan berjauh-jauhan kayak musuhan ya. Tuh, itu yang lagi musuhan itu dari kemarin. Ayo, deketan. Gak akan ada apa-apa. Jadi biar berdiskusinya kita lebih enak lagi ya kalau berdekatan ya. Nah, sebelumnya ibu mau membagikan dulu nih ininya ya. Kelompok Muti ya. Kelompok Muti ini yang kategorinya sini ya. Terus kelompok Aul. Ini kan. Terus udah kebagi semuanya ya? Karena ini ada yang kurang ya, karena ada yang tidak hadir ya. Nah, pantun kalian silakan buat pantun tapi dengan jenis tema yang beda-beda ya. Satu orang membuat pantun satu ya, tapi dengan jenis pantun yang sama. Iya, misalkan kelompok putih, ya pantun cinta, berarti semuanya bikin pantun cinta, berarti ada 4 orang ya. Kelompok kita pantun teka-teki ya. Pantun ibu tuh sudah tugaskan ya, bagian Elis pantun, iya jenaka. Terus bagian Intan pantun apa? Bikin. Iya, silakan. Sekarang kalian berdiskusi dengan teman-temannya untuk menulis pantun. Ibu kasih waktu nih. Nah, untuk penulisan ini, Ibu kasih waktu dulu kira-kira
lagi ya siapa yang jadi moderatornya. Yang aktif ya, nanti kalau ada yang presentasi silakan nanya ya. Udah ya? Silakan kalau udah presentasi. Yang kemarin, yang pertama siapa? Ayo, silakan ada yang sudah ya? Silakan untuk memberikan hasil pantunnya. Tepuk tangan. Ini untuk kelompok 3 ya. Yuk kasih semangat lagi ya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, silakan kelompok 3 untuk presentasi. Kalian dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Silakan dengarkan ya, silakan tanyakan. Burung lirik, burung gereja terbang santai di tengah taman. Coba Yang keras dong, cakep gitu. Balik lagi. burung lori, burung gereja terbang santai di tengah taman. Cakep. Lagi. Coba cari wahai saudara, makin di sini semakin ringan. Cakep. Ya. Yang keduanya. Enggak, berarti bisa gantian. Yang keras suaranya ya. Kedengaran enggak? Ada si tuan pakai celana melihat bintang di malam hari. Kalau tuan memang bijaksana, Cakep. Ayo, siapa lagi? binatang apa tanda kaki? Cakep.
Tepuk tangan untuk hasil pantun yang dibuat oleh kelompok 3 ya. Bagus sekali ya pantunnya ya. Silakan. Karena kita sedang berdiskusi, silakan boleh kalian tanyakan. Iya, boleh. Berdiri, Taufik. Perkenalkan diri dulu dari kelompok mana? Silakan. Kelompok ininya perhatikan pertanyaannya apa coba. Silakan Taufik, pertanyaannya apa? Jadi satu nama. Itu termasuk tadi katanya nggak kedengeran. Jenis pantunnya pantun apa yang dibuat oleh kelompok 3? Iya, pantun teka-teki. Jadi grogi. Alasannya katanya kenapa pantun kalian disebut pantun teka-teki? Karena ada pertanyaan dari tiga dan Ya, katanya di dalam pantun teka-teki itu ada pertanyaan nih kepada si pendengar. Kira-kira apa ya jawabannya ya? Terus apa jawabannya? Kenapa? Tadi udah ya? Sudah paham? Ini yang nanya grogi ya. Sudah ya? Udah cukup ya? Ya silakan ditutup lagi. Ya, dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan buat kelompok 3 Mbak. Nanti tiap kali teman kalian tampil bilang cepet ya. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok saya Iya. Semangat ya. Semangat ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 akan mengatakan hasil diskusi kami. 1000 bebek di kandang singa. Satu berwarna gelap. 1000 cewek di Indonesia. Aku yang berpenayang. Ini hasil pantunnya asli ya buatan kalian ya, bukan dari pencipta ya. Pohon durian, pohon buku. Di sampingnya pohon waru. Memandang wajahmu setiap waktu. Tak pernah membuat menjemu. Bisa ya? Coba bikinan Muti apa itu? pasar baru ada di kota. Pergi belanja bawa uang saku. Bila kamu dikejar cinta, sembunyi saja di dalam hatiku. Pohon nanduk. Terkenal lokal jadinya tumbang. Bukan itu sembarangan rindu. Tiada terbilang. Tepuk tangan ya untuk hasil mereka ya dalam membuat pantun ya. Silakan yang mau ditanyakan. Perkenalkan, saya Intan dari kelompok 1. Ya, Intan dari kelompok 1. Tepuk tangan buat Intan. Ayo, silakan pertanyaannya apa? Itu jenis pantun. Iya, karena tidak boleh disebutkan ya. Jadi biar kalian di kelompok ini yang menjawab, jadi biar penasaran. Katanya jenis pantun apa nih yang tadi kalian buat? Pantun cinta. Iya, pantun cinta. Pantesan ya, semangat banget kalau tentang cinta ya. Majunya juga jadi semangat ya. Itu tentang pantun cinta. Karena apa? Karena isinya tentang perasaan. Ada yang senang,
pas dijamur baru dilipat, disimpan dalam lemari nama. Jangan dipertinggalkan sholat karena sholat tiang agama. Cakep. Kita semua ya. Cakep ya. Yang duanya. Ya kita. Beli Udah beras. cakep ya. Biar semangat. Beli beras ke Mang Dulo. Beli minyak ke Mang Mamat. Cakep. Korek kemana? Iman dan takwa kepada Allah. Cakep. Kunci bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah. Buah apel, buah strawberry. Di bawahnya apel panjang. Perbaiki dulu diri sendiri. Jangan malah menghujat orang. Coba tepuk tangan buat kelompok ini ya, sudah tampil. Silakan yang mau bertanya, jangan yang itu aja ya, yang belum. Manda barangkali. Kenapa nama saya Manda dari kelompok 3? Iya, Manda silakan. Apa jenis pantun tersebut? Apa jenis pantun tersebut katanya? Pantun agama. Pantun agama ya. Kenapa disebut pantun agama? Karena terdapat nasihat tentang agama. Benar ya. Bisa ya semuanya? Paham ya? Udah mudah membuat pantun? Udah cukup ya? Silakan ganti. Kelompok lagi tutup ya. Silakan ditutup Sekian ya. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir. Ayo. Tepuk tangan ya untuk kelompok yang terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini sama lagi mempresentasi. Mau? Iya. Iya. Silakan. Bacanya gantian ya. Berenang jauh para ikan. Mereka bebas hatinya senang. Pada tidur kurang makan. Dia goyang-goyang. Kalau gitu goyang-goyang. Wah, ini sudah mentari. Cakep. Lihat orang malas berlari. Cakep. Lihat sandal tinggal sebelah. Mirip sekali ikan lele. Goreng dengan cabai. Jangan suka melek-melek. Siang bernyanyi dengan kecapi. Sambil bernyanyi, ia menangis sebisanya. Siapa orang yang tidak akan tertawa hati? Disangka waras, ternyata orang gila. Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Silakan. Aul. Perkenalkan Indonesia. Jenis pantun apakah itu? Jenis pantun jenaka. Berdiri, angkat tangan, berdiri. Perkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Rika dari kelompok 3. Kenapa batu itu disebut pantun jenaka? Karena isinya terdapat hiburan untuk membaca. Iya, karena terdapat hiburan ya. Tadi juga kalian kehibur tawa bersama-sama kita ya. Karena apa? Tadi banyak yang lucunya ya, pintar-pintar ya semuanya sekarang dalam membuat pantun. Alhamdulillah, ibu juga yakin ya kalian semua bisa, kalian hebat ya. Udah cukup ya? Udah. Silakan tutup lagi. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi mungkin ada ya dari teman kalian ada sedikit kekurangan ya. Silakan kalian perbaiki sedikit ya kesalahannya. Silakan sedikit ya perbaiki dalam membuat pantunnya, ada kesalahan sedikit tadi rimanya ada yang sama ya.
Sok, silakan perbaiki. Setelah diperbaiki, kalian tulis ganti ya. Nah, setelah itu kita seperti biasa ya. Setelah paham ya tentang materi ini? Tadi berarti kita sudah belajar tentang membuat pantun. Ternyata kalian sudah bisa ya. Apalagi membuatnya dalam satu kelompok itu semuanya bikin ya. Nah, alhamdulillah banget. Nah, sebelum diakhiri kegiatan ini ya, Ibu seperti biasa ingin merefleksi dulu ya. Silakan kalian isi dulu refleksinya. Kurang ya? Satu lagi ya? Kurang ya? Oh, udah semua. Silakan isi. Terserah ya, isinya bebas. Yang penting buat kalian lebih semangat lagi. Nah, pantunnya jika sudah selesai semua, nanti Ibu akan ketik ya. Karena semuanya belum ada yang datang ya, belum ada karena sakit ya. Jadi semuanya belum kumpul ya. Kalau semuanya sudah beres, nanti Ibu akan ketik dan kita akan jadikan sebuah antologi pantun. Nanti akan jadi seperti ini ya. Dibuat clipping, hasilnya nanti diketik ya. Jadi nanti clippingnya akan jadi seperti ini. Misalkan jadi antologi pantun karya anak-anak kelas 7 SMP Negeri 1 Cidahu. Silakan ya. Ada 10, berarti kita punya berapa ratus pantun itu? Alhamdulillah ya, bisa dibukukan ini ya. Sudah? Nah, untuk kesimpulannya berarti apa? Ya, untuk pembelajaran hari ini tentang langkah membuat pantun. Tadi apa aja? Menentukan tema. Iya, menentukan tema apa lagi? Ini. Menentukan isi. Iya, isi. Terus? Tenang buat semuanya. Hebat ya, terima kasih ya semuanya ya. Nah, sebelum kita akhiri, semoga Ibu berharap materi kali ini mendapat manfaat untuk kita semua ya. Amin. Untuk perhatiannya, untuk semangatnya, semangat kita semua ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Berdoa